Jumpa lagi sahabat SDP yang saya kasih. Kali ini edisi kanal YouTube Sobat Dunia Pendidikan akan membahas hal-hal terkait dengan persiapan apa yang harus dilakukan kalau ingin kuliah di luar negeri begitu. Ya memang kuliah ini menjadi sebuah angan-angan cita-cita gitu ya banyak orang. Dan apa hal yang harus dipersiapkan jika ingin kuliah di luar negeri dan bagaimana kita bisa menyiapkannya. Saat ini saya ada di depan sebuah cabin begitu ya. Cabinnya ini tertulis Tifitullah Yuli depan, artinya welcome to this cabin, selamat datang di cabin itu rumah kayu gitu ya, rumah kayu untuk Natal seperti itu. Dan biasanya cukup menarik, nanti kita akan ke dalam gitu ya. Kalau ini kali pertama Anda berjumpa dengan saya, itu berarti ada beberapa edisi yang Anda kelewatan. Untuk memastikan bahwa Anda tidak kelewatan hal-hal yang disampaikan, maka Anda bisa subscribe di channel ini, bisa gabung, bisa ikut bersama-sama, bisa belajar bersama-sama. Jika Anda berkenan, bisa meninggalkan komentar, kita bisa berdiskusi dan saling belajar. Ya, kita ke dalam dulu. Bagaimanapun juga, yang namanya kuliah itu adalah sebuah cita-cita, sebuah angan-angan begitu ya, yang ada di benak lulusan SMA dan SMK. Jadi saya mendukung gitu ya, setiap orang tuh bisa kuliah. Kenapa? Karena kuliah ini bisa dipakai untuk mendalami cabang ilmu tertentu yang ingin ditekuni. Kemudian kuliah juga melatih mental seseorang dalam banyak hal begitu. Dan kuliah juga membuat orang itu berjumpa dengan berbagai macam manusia yang tipenya mungkin aneh-aneh gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena dunia kuliah ini pembelajarnya bukan lagi disebut sebagai siswa, tapi ada maha gitu ya. Jadi bukan siswa tetapi mahasiswa. Ya kalau dulu siswa naik gitu ya, naik levelnya menjadi mahasiswa, itu berarti ada sebuah tanggung jawab tertentu yang mesti dilakukan. Ada sebuah perbedaan yang mesti diperlihatkan antara siswa dan mahasiswa. Dan menurut saya ini jadi bagian yang cukup penting untuk disadari. Bukan sekedar menyandang status sebagai mahasiswa, tetapi sungguh-sungguh menjadi seorang siswa yang levelnya tuh mahal begitu. Nah, ketika yang namanya bidang atau jurusan atau peminatannya begitu ya sudah mantap begitu, maka orang memikirkan ya mau kuliah di mana, mau kuliah di Indonesia atau kuliah di luar negeri. Ya, kalau sudah lulus S1 gitu ya, pengen belajar S2 di level S2 misalnya. Dan tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang perlu dipersiapkan gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kuliah di luar negeri, maka sebenarnya bukan sekedar bidangnya cocok, bukan sekedar IP-nya tinggi begitu, tetapi ada hal lain yang masih dipersiapkan. Artinya ada faktor ada faktor non teknis begitu ya yang mesti dipersiapkan karena tantangannya agak berbeda gitu. Apalagi kalau kuliahnya di luar Asia, maksud saya di luar Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus diselesaikan. Maksud saya tentu saja nanti akan diselesaikan ketika menghadapi itu gitu. Tetapi apakah kita bisa menyiapkannya? Apakah kita bisa nyicil begitu ya supaya ketika benar-benar menjalani tidak kaget lagi. Di belakang saya ini ada kotak-kotak gitu ya. Ada kotak-kotak yang dapat dibuka begitu. Ya, dapat dibuka. Ya. Ini sama aja sedikit. Ini adalah di dalam bahasa Finlandia namanya joulukalenteri. Joulu itu Natal, kalender itu kalender gitu ya, mirip kalenteri kalender sebagainya. Joulukalenteri ini itu angkanya hanya 1 sampai dengan 24 gitu ya.
1 Mei 2024 dan ini bukan melambangkan, mewakili tanggal 1 sampai tanggal 24. Jadi anak-anak di sini itu mereka setiap hari gitu ya, setiap hari buka satu jendela gitu ya. Isinya apa? Bisa permen, bisa mainan Lego kecil, bisa coklat dan sebagainya. Oke, nah kita kembali lagi ke topik semula seputar persiapan di luar negeri. Yang pertama berhubungan dengan biaya. Ketika kita bicara biaya, maka sebenarnya ada 2 komponen yang kita mesti perhatikan. Yang pertama adalah biaya kuliah atau uang kuliahnya dan biaya hidup. Ada kampus-kampus di luar negeri yang membebaskan uang kuliahnya, tetapi itu berarti biaya hidupnya bayar sendiri. Tetapi ada juga yang memberikan diskon uang kuliah, misalnya diberikan diskon berapa? 25%, 50%, 75%, dan sebagainya. Dan ini lumayan sih gitu ya, lumayan untuk membantu meringankan biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau memang tidak ada diskon sama sekali, itu berarti harus membayar semuanya. Dan juga ada gitu ya peluang kampus yang memberikan dua-duanya. Jadi memberikan potongan uang kuliah atau mungkin bahkan dinolkan uang kuliahnya, juga memberikan biaya hidup minimal biasanya. Ya, misalnya minimalnya berapa? 560 gitu kok di Finlandia begitu. Ya, diberikan ya mungkin ya 560 atau diberikan 600. Apakah bisa hidup mewah? Ya tergantung begitu. Ketika kita bicara tentang biayanya, maka sebenarnya biaya ini ada yang bayar sendiri. Kalau begitu ada yang kalau udah lulus S1 sempat kerja begitu ya, menabung supaya bisa kuliah di luar negeri, ambil S2 atau S3. Kalau mungkin juga orang tuanya mampu membiayai, juga ada orang tua yang bersedia gitu ya membiayai anaknya kuliah di luar negeri. Khusus untuk studi S3 di Eropa, rata-rata yang studi S3 di Eropa itu rata-rata mereka bekerja sambil studi. Maksudnya begini, bukan kerja sambilan begitu ya. Jadi profesor di kampus ini punya proyek, kemudian proyek itu ada dananya, dan dana itu dapat digunakan untuk merekrut doktoral student yang direkrut untuk mengerjakan proyek ini, dibayar mengerjakan proyek ini. Setelah selesai proyeknya, ditulis dalam bentuk tesis dan publikasi, nanti defense mendapatkan gelar doktor seperti itu. Dan ya ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Tetapi intinya adalah biaya mesti dipikirkan baik-baik, mesti dihitung baik-baik gitu ya. Kalau memang belum cukup, bagaimana supaya dapat dicukupkan seperti itu. Artinya saya mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus gitu ya di dalam kitab Injil, mengatakan bagaimana orang tentu akan duduk menghitung kalau mau bangun rumah, cukup enggak uang yang dia dimiliki untuk membangun rumah itu gitu. Jadi sama kasusnya dengan kuliah di luar negeri. Ketika kita bicara tentang bagian yang kedua, berhubungan dengan yang namanya bahasa gitu ya. Rata-rata kuliah menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu tidak berarti gitu ya orang yang mau kuliah di luar negeri harus menguasai bahasa Inggris saja gitu ya. Karena ketika kuliah di negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya, maka ada baiknya gitu ya juga belajar untuk menguasai bahasa lokal. Bukan menguasai ya, ngerti sedikit-sedikit lah dasarnya. Kenapa? Bisa menolong untuk hidup sehari-hari gitu. Jadi hidup sehari-hari menggunakan bahasa lokal, kalau kuliah menggunakan bahasa Inggris, kira-kira begitu. Dan saya punya pengalaman menarik gitu ya, ketika kuliah di Belanda. Setiap hari saya itu nonton film gitu ya, dengar bahasa Inggrisnya gitu ya, baca terjemahan bahasa Belandanya begitu, setiap hari
Saya tidak peduli filmnya apa gitu ya. Kadang saya pernah nonton filmnya, saya nonton lagi gitu ya. Jadi tidak konsentrasinya double gitu ya, tidak triple gitu ya. Dan selama 3-4 bulan, setiap hari saya nonton film, setiap hari saya mendengar pembicaraan dalam bahasa Inggris dari film itu dan membaca terjemahan yang disediakan dalam bahasa Belanda. Dalam 3-4 bulan saya menyerap kosakata yang baru, kemudian belajar mengenal struktur bahasanya yang cukup unik begitu ya. Dan setelah 3-4 bulan langsung coba praktek di pasar ya. Jadi coba praktek ngomong dalam bahasa Belanda, coba mau beri nawar, tanya ini berapa dan sebagainya. Kalau yang ditanya agak kebingungan begitu, ya saya pindah ke bahasa Inggris, kemudian minta diajarin. Lumayan bisa membuat saya survive gitu ya, bisa tinggal, bisa belajar bahasa lokal di sana. Kalau kita bicara tentang tes kemampuan berbahasa secara umum, ada yang menggunakan TOEFL, ada yang menggunakan IELTS, dan ini dua raksasa besar gitu ya yang digunakan. Dan secara umum tes seperti ini itu ada standarnya, sehingga ketika orang menemukan pola tertentu gitu ya, dan ada polanya memangnya dapat dipelajari. Dan ini menjadi sebuah tips tertentu yang kita bisa siapkan tentunya. Jadi menyiapkan kemampuan bahasa tertentu gitu ya. Rata-rata bahasa Inggris, kalau tidak IELTS pakai TOEFL. Tapi kalau Anda kuliahnya di Jerman, nanti menggunakan di ZH kalau tidak salah di dalam bahasa Jerman. Kalau kuliahnya di Hong Kong atau di Cina gitu ya, pakai kemampuan bahasa Cina. Saya lupa nama tesnya apa gitu ya. Kalau di Perancis, bahasa Perancis. Kalau di Arab mungkin pakai bahasa Arab, seperti itu. Dan rata-rata gitu ya, rata-rata tes kemampuan berbahasa ini itu untuk bahasa yang non bahasa Inggris itu rata-rata hanya ada di Jakarta. Setahu saya begitu. Cukup sulit gitu ya mencari tempat tes bahasa asing selain bahasa Inggris di kota-kota kecil, jadi masih ke kota besar. Nah, selain bekal kekuatan akademik begitu ya, karena rata-rata mintanya kekuatan akademik cukup tinggi begitu, juga ada yang namanya kekuatan mental, dan ini harus disiapkan. Menyiapkannya memang ada triknya gitu ya. Kenapa kemampuan atau kekuatan mental ini perlu disiapkan gitu ya? Karena bagaimana menghadapi homesick gitu. Kalau Anda kuliahnya mungkin di Singapura, pulang dekat gitu. Kalau kuliah di Amerika, pulang berapa biayanya gitu ya? Atau kuliahnya di Eropa misalnya, atau kuliahnya di Mesir ya, cukup jauh gitu ya. Sehingga bagaimana kalau kangen sama keluarga, bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi kesulitan dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang penting gitu. Kenapa? Karena kekuatan mental ini itu kadang diremehkan oleh banyak orang yang ingin kuliah di luar negeri. Jadi hanya mengandalkan kemampuan akademik yang tinggi, tetapi tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri secara mental. Dan ini menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan. Kenapa? Karena keberhasilan untuk menyelesaikan studi di luar negeri itu tidak hanya butuh kemampuan akademik yang tinggi, tetapi justru kontribusi dari sisi mental itu cukup tinggi. Apa saja? Nanti kita bersama-sama ya. Kenapa sih gitu ya kita perlu bicara mental? Karena memang ketika berhadapan dengan budaya yang berbeda gitu ya, kaget ini bisa jadi masalah begitu. Dan contoh gitu ya, di Indonesia saya yakin gitu ya, Anda akan memanggil dosen Anda dengan sebutan Bapak atau Ibu. Tidak berani kan panggil namanya langsung gitu ya. Tapi jangan heran gitu ya, di Amerika, di Australia, di Kanada, di Eropa, mereka panggil mahasiswa itu memanggil profesornya, memanggil pembimbingnya dengan nama depan. Langsung dipanggil aja. Dan buat beberapa orang ini bisa jadi sebuah gegar budaya gitu ya, culture shock seperti itu. Dan ini perlu disiapkan gitu supaya tidak kaget berlarut-larut begitu. Kemudian
kalau selama di Indonesia kebiasaannya ngaret, nah ini harus dibuang jauh-jauh gitu ya. Karena rata-rata kalau Anda kuliah di Amerika, Australia, Kanada, di Eropa dan sebagainya, mereka sangat menghargai waktu. Di Jepang juga demikian. Juga di Singapura, di beberapa tempat di Asia juga, di Korea Selatan juga demikian. On time, tepat waktu, sangat dihargai gitu ya. Kebiasaan menunda pekerjaan ini juga menjadi bagian yang masih dilepaskan gitu ya. Jangan ngaret, jangan menunda pekerjaan gitu ya. Kenapa? Karena itu menjadi bagian yang mendukung keberhasilan Anda untuk menyelesaikan kuliah di luar negeri. Apakah ada sahabat SDP yang kalau makan rewel, ini ndak suka, ini ndak doyan gitu ya, ini ndak mau dan sebagainya. Kalau makannya rewel, siap-siap dari sekarang gitu ya, artinya mulai untuk bisa menerima apa yang disajikan. Karena berbeda tentunya, karena terbiasa di rumah makan disediakan gitu ya. Mungkin ketika Anda kuliah di luar negeri makan harus masak sendiri gitu ya. Di beberapa negara ada subsidi yang diberikan kepada mahasiswa, jadi mereka bisa makan di kantin dengan harga yang sangat murah begitu. Karena dibantu oleh negara. Tetapi ada yang tidak begitu. Kalau tidak, bagaimana bisa menghemat? Ya mesti belajar masak. Kemudian apa-apa kerjakan sendiri, rata-rata itu yang ada di negara maju. Kalau Anda punya sepeda banyak bocor, di Indonesia bawa ke tukang tambal ban, selesai. Rantai putus, bawa ke reparasi, beres begitu. Tapi kalau di Eropa misalnya, ban bocor, tembel, Anda bisa bayar 10 euro. Berapa sih 10 euro itu perbandingannya? Jangan di kurs ya, kalau di kurs ya mahal sekali begitu hanya untuk tambal ban. Tapi begini, satu kit tambal ban itu harganya sekitar 3-4 euro gitu ya, dapat dipakai untuk sekitar 5-8 kali tambal ban ya. Jadi kira-kira satu kat tambal ban itu 50 sen begitu, plus tenaganya plus repotnya gitu. Kalau tidak mau repot ya sudah, bayar 10 euro selesai. Ganti rantai lebih tinggi biayanya gitu ya, karena pekerjaan lebih banyak gitu. Kalau di Indonesia tidak terbiasa bersih-bersih rumah sendiri, bersih kamar sendiri, ya berarti mesti latihan dari sekarang. Artinya ya itu yang dapat dipikirkan dari sekarang. Apakah ada sahabat SDP yang pernah ngekos? Lumayan gitu ya, ada pengalaman tinggal sendiri jauh dari orang tua. Itu memberikan sebuah kontribusi yang sangat positif terkait dengan persiapan nanti kalau kuliah di luar negeri. Apakah pernah tinggal jauh dari orang tua? Mungkin kalau kos mungkin dalam jangka waktu yang lama gitu ya, mungkin 1-2 bulan misalnya jauh dari orang tua, pernah enggak seperti itu? Atau apa ya, pernah enggak hidup menderita gitu ya? Tapi menurut saya itu baik gitu ya, karena orang yang pernah menderita akan belajar bersyukur untuk hal-hal yang dia terima. Pernah mengalami kesulitan gitu ya, itu penting gitu ya. Karena kesulitan buat saya menolong orang untuk bisa kreatif, menyiapkan mentalnya dengan baik. Ya, sepertinya persiapan yang berhubungan dengan persiapan mental itu sesuatu yang penting gitu ya, dan berat. Mungkin berat gitu ya. Tetapi kita bisa berlatih, kita bisa menyiapkan diri, kita bisa mengantisipasinya dari sekarang. Saya berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Yang penting adalah apakah kita punya kemauan atau tidak. Mungkin gitu ya, mungkin ada orang yang merasa malas untuk mengerjakannya. Itu bukan tidak punya kemampuan, tapi tidak punya kemauan. Saya yakin setiap orang pasti bisa, hanya tergantung bagaimana tingkat kemauan, itu aja. Dan dua yang lain tentang tadi biaya dan bahasa tentu tetap menjadi faktor yang mesti dipertimbangkan. Tentu saja persiapannya setiap orang bisa berbeda-beda.
khususnya persiapan mental ya. Tiap orang bisa punya batas yang berbeda, sehingga pada waktu menyiapkan diri gitu ya terkait dengan mentalitas ini, Anda mesti hati-hati terus seberapa siap mental Anda. Jika punya teman yang pernah kuliah di luar negeri, mungkin ada baiknya diajak untuk omong-omong, diskusi dan sebagainya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, dan dicoba dibayangkan kalau saya menghadapi yang seperti situasinya, apakah saya bisa survive, apakah saya bisa bertahan dan sebagainya. Ini menjadi bagian penting untuk dipikirkan. Dari depan Christmas Cabin di Bandara Udara Helsinki, karena YouTube seputar dunia pendidikan menyampaikan materi hari ini seputar persiapan kuliah di luar negeri. Sampai jumpa.